selalu terucap dalam doa untuk kita diberikan umur panjang dan kesehatan. Bicara umur panjang, saya teringat ketika liburan ke desa, masih terlihat beberapa nenek tua yang masih kuat membawa tumpukan ranting dari hutan menuju rumahnya. Sepertinya jumlah umur yang terus bertambah terlihat tidak mempengaruhi kekuatan fisiknya. Ketika melihat hal itu, saya jadi teringat cerita silat yang sering saya tonton. Pasti pendekar sakti dengan ilmu yang tinggi selalu tinggal di hutan. Dan seringnya digambarkan seseorang yang sudah tua dengan usia mencapai ratusan tahun. Memang itu hanya cerita di film saja. Tapi kalau sering digambarkan seperti itu, bisa jadi sebenarnya ada pengaruh dengan tinggal di lingkungan yang asli di hutan terhadap kesehatan jasmani dan rohani kita. Ini adalah kisah tentang hutan dan kita. Hai teman-teman podcast Madani berkelanjutan. Ketemu lagi sama aku, Michelle Wanda. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang mandi hutan. Apa tuh mandi hutan? Dan pastinya gak akan dibahas sendirian dong sama gue, karena gue ditemenin oleh seorang sutradara muda, host acara traveling Jalan-Jalan Men, dan juga yang pastinya ini tuh into banget sama traveling. Siapa lagi kalau bukan Naya Anindita. Hai Sobat Madani. Hai. Gimana nih Naya? Boleh diceritain nggak? Sekarang tuh lagi sibuknya apa aja sih? Aku kemarin baru beres syuting Imperfect series. Terus nanti akan tayang tanggal 27, which is sebentar lagi, 27 Januari. Guys, don't forget to watch it di TV. Imperfect series. Jangan lupa ditonton. Jangan lupa ditonton. Kalau butuh hiburan silakan langsung, gratis loh. Promo lumayan mumpung. Gitu. Terus udah gitu lagi ada beberapa project juga lagi berjalan, tapi masih dalam fase pre-production. Dan lagi sisanya ya coping aja sih di tengah pandemi ini. Apa aja kita kerjain. Betul. Gitu kan. Berarti walaupun sekarang si host jalan-jalannya ini masih belum jalan-jalan dong? Belum jalan-jalan, men. Belum jalan-jalan, men. Belum jalan-jalan, men. Karena emang lagi pandemi kan? Lagi pandemi, men. Sempet sih beberapa waktu lalu pergi jalan-jalan kayak ke tempat-tempat yang deket gitu, kayak ke Bogor, terus ke Sentul, ngeliat-liat sedikit yang ijo-ijo dan curug-curukan dan yang sungai-sungai, hutan-hutan. Terus sempet kayak ke daerah kawasan Gunung Halimun juga. Terus sempet road trip keliling Jawa Tengah juga. Tapi ya karena di tengah pandemi ya, jadi nggak bisa yang terlalu banyak explore ke tempat-tempat yang rame gitu. Paling ke tempat-tempatnya dipilih-pilih iya, juga. Yang secluded, yang kira-kira tuh nggak banyak orang yang datang. Terus ya lebih banyaknya ke alam gitu. Wah, berarti walaupun lagi nggak ada program si Jalan-Jalan Men ini, tetap jalan-jalan, men. Tetap harus jalan-jalan, Betul, men. Pastinya, men. Sebagai traveler yang suka banget nih sama jalan-jalan nih, Nay, menurut lo, kan lo udah mengunjungi beberapa tempat. Betul. Yang paling lo suka dari yang alam, tadi kan lo bilang ngeliat yang ijo-ijo tuh biar seger-seger dikit. Apa sih yang menarik? Dan lo sadar gak sih kalau emang kita tuh sebagai traveler harus menjaga juga kelestarian lingkungan kita? Betul. Yang paling menarik ya, gue tuh gue jalan-jalan men tuh dari tahun 2012. Dan gue entah kenapa selalu lebih seneng setelah gue explore banyak dan jalan ke mana-mana gitu, gue menyadari kalau gue tuh ternyata lebih senang berhubungan dengan alam dibanding city. Kan ada orang yang lebih senang ke kota kan, ke kota, ke museum, apa lalalili gitu. Betul banget yang lo bilang kalau kita harus menjaga kelestarian alam kita ya, karena kan gue beberapa kali pergi ke tempat-tempat wisata di Indonesia tuh kadang masih ada aja orang yang kayak buang sampah sembarangan, terus atau nyoret-nyoret atau kayak
memahat gitu, dipatu terus dipahat gitu. Walaupun lu paling nyamannya di alam, Hmm. sebenarnya sensasinya apa sih yang lo rasain nih dengan jalan-jalan di alam sama yang di kota gitu? Selain ngeliat yang ijo-ijo kan segar, terus apalagi sih yang benar-benar lo rasain? Wah, gue anaknya sih alam banget sih ketimbang gue kota. Yang gue suka ketika gue berada di alam adalah the silence-nya itu loh, kayak sepi, nggak ada polusi suara. Karena kan kalau kita di kota tuh berisik ya, kayak tato-tato, terus udah gitu mobil apa lala lili segala macem gitu kan, klakson lah, terus pasti berisik gitu. Terus ketika kita di kota, kita juga jadi mau nggak mau jadi terpaku dengan gadget dan bunyi tang tong handphone kita, dan bunyi pikiran kita sendiri. Otomatis pikiran kita sendiri kan jadi kayak gerak terus kan, kayak bunyi apa langsung aduh itu bunyi apa sih, terus ngelihat handphone, ngelihat apa, kayak berisik banget kepala gue tuh rasanya ketika gue berada di kota. Tapi ketika gue di alam dan tiba-tiba kayak sepi, lo cuman kayak dengerin sungai atau jangkrik atau suara angin, itu tuh gue merasa jauh lebih damai, dan gue jadi bisa menata lagi pikiran gue sendiri. Jadi kayak ketika gue di alam itu, gue merasa wah itu adalah waktunya gue untuk bisa bebenah pikiran gue sendiri gitu. Jadi kayak ke recharge gitu lah. Betul, ke recharge, dan juga jadi kayak kenapa sih, apa sih yang gue berisikin selama ini, kok kayaknya nggak beres-beres ya gitu, pikiran gue kok kayaknya ngomong mulu gitu, kayak khawatir mulu atau takut mulu. Apa sih sebenarnya yang gue takutin? Jadi gue berusaha untuk mendengarkan pikiran gue, karena sepi kan, jadi lu mau nggak mau jadi dengerin apa yang lo pikirin kan. Jadi dari situ gue akhirnya belajar untuk bisa mendengarkan pikiran gue dan bisa memilah-milih mana yang memang mana yang memang masuk terhadap prioritas gue yang harus gue pikirin, mana yang memang is just all my worries and fears aja gitu. Dan ya disitulah gue menemukan kedamaian ketika gue face my own fear gitu ibaratnya, dan pikiran gue sendiri, akhirnya gue juga mendapatkan kedamaian itu. Kalau ke alam sih gue setuju banget. Emang kita tuh di sana buat recharge lagi pikiran dan diri kita, dengerin apa sih sebenarnya yang dicari selama ini. Terus kayak dengerin suara air, angin, terus kayak daun-daun nih kena angin nih. Iya, aduh enak banget. Kayaknya enak banget. Tapi gue penasaran sih, kenapa ya bisa kayak gitu? Nih gimana kalau gue mau coba googling dulu. Boleh. Kenapa kalau liburan di alam bebas bisa seasik itu? Alam atau khususnya hutan, dalam penelitian Matthew P. White yang dipublikasikan jurnal Scientific volume 9 edisi 12 Juni 2019, terbukti bahwa tegakan pohon, ekosistem hutan, dan alam terbuka bisa memulihkan kesehatan fisik dan mental. Wow. Tuh, cuman karena dari alam. Bener. Karena make sense sih, karena kan kita kan dari nature ya, manusia itu kan lahir di alam. Nenek moyang kita dulu Pithecanthropus erectus apa segala macam juga dulu kan di alam. Maksudnya insting manusia adalah cari makan. Betul. Itu dari zaman dulu kan di alam kan, dan melindungi diri dari apapun yang ada di alam. Jadi udah pasti secara kayaknya otomatis kita juga pasti akan craving untuk bisa grounding, bisa kayak napak tanah gitu, nggak nginjak ubin. Gedung, ubin, marmer mulu, tapi grounding supaya energi kita tuh bisa netral gitu, katanya sih gitu. Wah, bener Karena banget. kan manusia itu terdiri dari 4 elemen ya, air, tanah, angin, sama udara. Nah, elemen itu tuh harus balance sebenarnya. Balance dalam arti bukan kayak semuanya 25, tapi kayak misalnya lo memang dominannya itu, elemen lo misalnya dominannya memang angin, tapi tanah lo tuh kecil, elemennya kecil. Nah gimana caranya supaya dia bisa ignite, bisa membesarkan elemen tanah lo supaya seimbang. Yaitu adalah dengan lo grounding, dengan lo injak tanah. Karena ketika lo menginjak tanah itu sebenarnya dia menetralisir energi-energi negatif lo dan apapun itu yang di badan. Kenapa makanya kita manusia itu, kalau zaman dulu kan kita emang orang kan jalan-jalan nggak pakai sendal ya, jadi langsung injak tanah kan, jadi udah automatically mereka memang udah menetralisir energinya. Tapi kita karena
kemana-mana pakai sepatu, nginjeknya ubin apa, kita tuh udah nggak pernah nginjek tanah lagi, sehingga itu yang ngebuat kita jadi gampang stres, anxiety, atau panic Emosian. attack gitu, atau emosian apa segala macam. Karena gue juga kayak 2 tahun lalu pernah mengalami panic attack gitu. Ih, berarti ini bener banget. Karena dari yang penelitian yang tadi itu, dia tuh ngomong juga, udah dianalisis hampir ada 20.000 responden di Inggris, hasilnya itu daya tahan tubuh mereka itu tuh terhadap virus jadi lebih naik karena di alam terbuka atau di pantai selama 120 menit hingga 300 menit. Nah, yang lucu lagi ada nih, di istilah Jepang ada namanya Shinrin-yoku. Oh iya, gue pernah Tahu? dengar tuh. Ada? Iya. Tahu. Forest bathing gitu ya? Nah, forest bathing bener banget. Jadi dia ini adalah the art of science of forest bathing. Menurut dia, berjalan di bawah hutan dan menjumpai kehijauan alam adalah faktor penting dalam memerangi penyakit di tubuh dan pikiran. Wah. Sama banget gak sih sama yang tadi gue ceritain? Iya, bener, make sense sih. Nah, dia ngomong juga nih, healing forest atau terapi hutan tengah menjadi tren di dunia dengan cara baru memulihkan stres, baik fisik ataupun mental. Bener banget sih. Bener. Nah, ini nih, ada nih yang lucu nih. Apa Tinggalkan ponsel dan kamera, berjalanlah tanpa tujuan dan perlahan. Biarkan tubuhmu yang menuntun arahmu, dengarkan kemana ia ingin membawamu. Ikuti hidung dan panca indramu. Tidak masalah jika kamu tidak berjalan dan hanya diam. Nikmati suara, aroma, pemandangan alam, dan biarkan alam memasukimu dan kamu memasukinya. Gue baru sadar betapa pentingnya, betapa kayak kita semua tuh energinya tuh berkesinambungan gitu loh, nyambung gitu. Energi lo dan energi gue dan energi semua orang yang ada di sini gitu. Ibaratnya kayak kalau lu lagi bete, kita semua bisa ngerasain energi negatif itu kan. Semenjak gue ya itu mencoba teknik itu dengan setiap hari grounding, injek tanah, katanya kayak minimal 15 menit gitu. Terus kalau kena matahari yang kayak gitu-gitu ya, karena kita mungkin susah ya nyari yang hijau-hijau kan kalau di kota. Kita kan nggak ada taman, ya ada taman kota tapi kan jauh ya pasti kan, nggak semua orang punya akses itu. Jadi gue memilih untuk jalan di komplek rumah gue dan nginjek tanah gitu. Tapi kalau dulu sebelum pandemi, lo 1 bulan tuh bisa berapa kali jalan-jalan, Nay? Ya itu, gue dulu tergantung, tapi kalau biasanya kalau jalan-jalan main itu 2 bulan sekali tuh kita pasti pergi, udah pasti. Itu pun, dan kalaupun pergi tuh kayak bisa sekali trip tuh bisa 10 hari, bisa 12 hari. Terus di luar dari itu pun gue kan juga senang traveling keluar dari Indonesia juga, tapi kayak misalnya ke Nepal atau ke India gitu. Itu gue bisa kayak waktu itu gue ke Nepal sama ke India tuh 21 hari. Wow, lama banget. Iya. Kalaupun nggak bisa keluar dari Pulau Jawa, ya udah ya paling gue kayak ke rumah kan kebetulan nyokap gue itu di Bandung dan gue itu dari kecil tinggalnya itu di kaki gunung Manglayang. Jadi rumah gue itu tuh kayak bawahnya tuh langsung sawah-sawah gitu loh. Zaman dulu tuh masih yang sawah yang berundik-undik gitu. Karena itu gue jadi terbiasa main di alam. Karena gue kalau hari Minggu gitu tuh gue mainnya ke sawah. Ya mau ngapain lagi, orang kagak ada apa-apa, mohon maaf nih. Kita di tengah gunung nih kan. Gak ada hiburan nih, mohon Nah, maaf. iya gitu. Paling kalau gue misalnya bosen nonton TV, gue biasanya sama, dan bokap gue pun dari kecil emang ngebiasain kita pergi main ke alam. Jadi biasanya bokap gue yang bawa gue dan adik kakak gue untuk jalan di sawah. Bener-bener kayak nggak boleh pakai sendal. Udah nggak usah pakai sendal, percuma nanti sendalnya hilang masuk mendelesep ke dalam gitu kan biasanya. Sepupu gue kebetulan kan di Jakarta. Nah di Jakarta kan main ke mall ya, kayak sepupu gue kebetulan kebanyakan tinggalnya dulu di Bintaro. Jadi kalau gue ke Jakarta tuh diajaknya ke Bintaro Plaza gitu-gitu, nge-mall. Nah sekalinya mereka ke Bandung, mereka tuh suka banget nginep di rumah gue karena buat mereka tuh kayak lagi field trip gitu, yang kayak hiburan, mainnya kayak ke sawah, main diajak ke sungai, terus main ke atas gunung gitu, ngelihat bukit gitu-gitu. Mereka happy banget. Di manakah aku? Keren sekali tempat Iya, ini. sementara gue kayak dasar kampungan mereka.
tidak pernah Nggak kalian pernah, merasakan kesini hal-hal kan. kayak gini. Dasar katro lo gitu. Padahal yang anak kota mereka. Padahal ya anak kota mereka, tapi mereka yang katro foto-foto di sawah kayak profil-profil ini Facebook orang-orang gitu. Ya ampun. Foto-foto di pinggir di pematang sawah, weh merasa keren gitu. Padahal biasa banget Padahal bos, kayak, biasa ya banget. elah, hidup gue hari-hari lihat beginian. Aduh ya ampun, berarti walaupun lu udah traveling nih macem-macem banget nih Nay, dari Labuan Bajo, Wakatobi pernah, tadi yang lo bilang di Ladakh, Betul. India itu pernah juga, terus Thailand juga, macem-macem deh. Dari semua yang lo sambangin, dan menurut lo yang paling membedakan dari traveling lo itu dengan kenikmatan yang lo dapetin dari alam tuh, yang signifikan banget apa? Yang membedakan ya, ya itu sih kayak ketika waktu itu gue pernah ke Tanjung Puting ya. Jadi ketika lo sampai di Balikpapan ya, itu tuh menurut gue kontras banget antara yang wisata dan segede-gede gaban tuh kayak oil and gas, lestarikan lingkungan tapi disupport oleh kayak palm oil dan lain-lain gitu. Dan gue kayak ini kayaknya agak-agak kontradiktif ya gitu kan. Terus mulailah perjalanan gue ke Tanjung Puting. Di Tanjung Puting itu perjalanan menuju ke sana itu lo bisa ngelihat di kanan kiri lo tuh hutan-hutan yang tandus bener-bener kayak rata. Itu parah banget. Dan itu bisa kayak gue nggak tahu itu berapa kilometer tuh isinya kayak bener-bener gundul, ada lagi gundul, ada lagi parah banget. Dan itu kan juga agak sulit kan karena lo kalau misalnya nanam kelapa sawit itu tanahnya kan juga ikutan rusak. Betul. Sehingga butuh waktu supaya si tanah itu bisa balik lagi normal. Dan mereka nggak mau buang-buang waktu untuk pakai misalnya let's say lu punya area 1 hektar gitu. Lo tanemin palm oil kan. Abis itu setelah panen udah gitu kan lo harus nyabut dulu semuanya, dicabut dulu terus digemburin lagi tanahnya, terus lo masang lagi. Dan itu tuh butuh waktu yang lama sehingga yang mereka lakukan adalah buka lahan baru kayak gitu. Jadi tuh lo bisa ngeliat di mana-mana tuh tiba-tiba kayak pitak-pitak gitu loh ininya hutannya. Terus di situ gua ke orangutan conservatory gitu. Nah, di sana itu gua melihat bagaimana orang di situ ada satu profesor Birute Galdikas. Dia adalah salah satu pendiri si orangutan conservatory itu. Dia mendedikasikan hidupnya untuk orang hutan. Dia itu benar-benar kayak dari muda sampai dia sekarang udah tua gitu, udah nenek-nenek gitu. Dia tuh kerjaannya ya udah di Kalimantan aja ngurusin orangutan kan. Terus gue tanya, apa yang ngebuat kenapa lo bisa tiba-tiba jatuh cinta gitu sama orangutan? Maksudnya kan agak aneh ya, maksudnya agak nggak awam gitu, agak random ya. Iya gitu. Terus dia cerita kayak waktu dia lagi meneliti, kebetulan dia katanya S2, terus dia meneliti tentang orangutan gitu. Nah ketika dia ngelihat orangutan dan kayak bertatapan mata, dia sadar bahwa ternyata tuh matanya tuh berbicara gitu, kalau mereka tuh juga punya soul, kalau mereka tuh juga sama seperti kita, punya intelligence, punya perasaan gitu. Sampai akhirnya dia mendedikasikan diri di sana. Dan gue ketemu sama orangutan ranger yang adalah namanya Pak gue lupa namanya siapa. Terus di Palahajo itu dia buta, tapi dia jadi orangutan ranger. Terus gue nanya, maksudnya lu kan nggak bisa lihat tapi lu jalan-jalan ke hutan buat menyelamatkan orang hutan, itu gimana ya? Kayak maksud gue aja yang istilahnya kayak indera gue lengkap, gue belum tentu bisa mendedikasikan hidup gue seperti dia gitu. Pas gue tanya kenapa Pak, kenapa Bapak mau gitu ngelakuin itu, apa yang bikin Bapak tergerak, dia cuma bilang ke gue kayak, ya Mbak, kalau bukan saya siapa lagi. Disitulah gue menyadari kayak, oh iya ya, ketika lo dekat dengan alam, ketika lo terbiasa hidup dengan alam, dengan sendirinya lo juga
tumbuh rasa empati lo terhadap makhluk hidup lainnya, dan lo juga dengan sendirinya punya kesadaran akan lingkungan lo sendiri tanpa harus didikte atau di apa segala macam gitu. Itu menurut gue yang membedakan orang kota dan orang desa atau orang yang biasa tinggal di alam gitu. Kalau kita, karena kita biasanya lihat di textbook apa segala macem, mau diomongin kayak orang gila juga, kita juga mungkin nggak akan bisa sepeka itu. Karena kita nggak ngelihat langsung dan nggak hidup langsung dan nggak merasakan. Nggak langsung connect gitu sama alam kan. Kalau mereka, karena mereka biasa hidup di situ, jadi ya mereka sesimpel ya, kalau bukan saya siapa yang bantu orang hutan ini. Wow. Sesimpel itu loh jawabannya. Dan gue di situ kayak gila ya, emang bener ya. Maksudnya itulah yang ngebuat gue jadi seneng untuk jalan-jalan ke alam, karena itu yang apa ya, kadang kita juga butuh untuk mengasah empati kita terhadap alam kita gitu. Karena ya itulah ibarat peribahasa, tak kenal maka tak sayang ya. Bener. Gimana lo bisa sayang sama alam lo, gimana lo bisa apa ya, sayang sama laut lo kalau lo sendiri juga nggak kenal dengan laut lo sendiri juga nggak pernah ke situ, nggak pernah spend time di situ gitu, ya nggak bisa. Tapi menarik banget yang cerita lo tentang si orang utan ranger itu yang waktu di Tanjung Puting. Karena yang gue tahu juga itu tuh orang utan di sana banyak yang dibunuh-bunuhin karena palm oil. Iya, benar. Dan lo ngeliat sendiri nggak sih di situ? Jadi di situ tuh kayak ada semacam kayak museum gitu. Terus kayak mereka menceritakan orang utan yang mereka rescue dan kondisinya seperti apa segala macam. Jadi ya gue waktu baca di situ, gue jujur gue sedih banget sih. Kayak ada satu orang utan ranger ya, dia itu dulunya adalah yang ngebunuhin orang utan. Dia ngebunuh, jadi dia nembak orang utan. Kalau nggak salah tuh per kepala orang utan tuh dibayarnya berapa juta gitu. Gue agak lupa, gue takut salah info. Tapi anyway, dia lagi nembak si orang utan itu. Orang utannya jatuh kan dari pohon. Buak. Pas jatuh ternyata dia gendong anak. Lagi gendong bayi orang utan. Ternyata itu orang utan cewek dan lagi gendong bayi orang utan. Terus dia kayak in the middle of dying gitu, si orang utan ini. Dia kayak ngelepasin anaknya, terus ngasih anaknya ke si orang utannya, minta ditolongin. Ih, merinding lo gue. Sumpah. Ih, gue merinding. Terus dari situ, di momen itu, dia bersumpah dia tidak mau lagi ngebunuhin orang utan, dan dia jadi mendedikasikan hidupnya jadi orang utan ranger. Kayak di situ dia kayak oh my god gitu, dia langsung ngebayangin ya mereka juga makhluk hidup gitu, mereka juga punya perasaan, mereka juga sama kayak kita. Dan ya dia ngebayangin what if itu terjadi dengan istri gua dan anak gua gitu. Ya udah dari situ akhirnya dia berhenti. Ngeri banget ya. Iya. Tapi memang wah, gue nggak bisa ngebayangin sih perasaannya waktu dia kayak begitu disodorin gitu. Tapi gue aja merinding ay. Iya, sumpah gue juga pas denger kayak menahan nangis gitu pas gue denger cerita dia. Kan lo lihat sendiri kan, satu-satunya paru-paru dunia tuh ya adanya di Indonesia dan di Kalimantan. Tapi Kalimantan sendiri kan kalau misalnya kelapa sawitnya dibakar itu asapnya bisa sampai ke Singapura, bisa sampai ke Malaysia. Gue dulu kuliah di Malaysia, gue kena dampak asap dari negara gue sendiri. Aneh banget sih. Iya kan, dan itu kayak bisa, itu berhari-hari dan parah banget sampai Riau itu saking gilanya gitu, saking besarnya dan saking ya udah bakar aja bro gitu, santuy aja kayak bakar sampah gitu. Tapi ini hutan yang dibakar gitu kan. Gua merasa itu menyedihkan banget dan sayang banget ya, gue nggak tahu kenapa jarang banget orang Indonesia tuh yang tahu tentang wisata Tanjung Puting itu. Dulu ya, gue kesana itu kan tahun 2014. Pas gue kesana tuh satu-satunya orang Indonesia itu adalah kita, anak jalan-jalan men. Sisanya bule semua. Ada dari BBC ngeliput, ada kayak keluarga dari US apa segala macam. Tapi gue nggak ketemu sama wisatawan lokal selain daripada grup kita waktu itu. Dan mereka pun pada saat itu bilang emang kebanyakan bule mbak, karena ya kayaknya nggak banyak yang tahu gitu, atau mungkin mereka nggak prefer karena kan cukup mahal ya untuk bisa datang ke situ. Mungkin sama kayak lo ke Singapura gitu ibaratnya kan. Jadi mungkin
orang mikirnya ya mendingan gue ke Singapura jalan-jalan ke Iya. Universal Studio daripada gue ke hutan gitu kan. Tapi guys, please sekali ya lu seumur hidup lo kesana, karena menurut gue itu penting banget dan it's a life changing experience. Gue nggak menyalahkan, maksudnya gue juga suka jalan-jalan ke kota, gue juga suka kayak pergi ke Jepang kemana itu it's fun gitu. Tapi kayaknya sesekali kadang kita harus pergi berlibur ke tempat-tempat yang seperti itu, apalagi khususnya di Indonesia ya, karena kan maksudnya lo malu nggak sih bule aja yang bukan negara kita aja itu pada kesana terus pada kayak berusaha untuk melestarikan, masa kita empuknya rumah asik Tuan rumah. rumah Diem-diem aja. rumahnya diem baik gitu kan thanksin gitu menurut gue gitu. Jadi ya sesekali boleh lah lo kesana gitu. Nah, dan lo udah ngeliat juga kan yang dampaknya hutan dan alam itu buat diri lo sendiri. Apalagi yang ekstrem-ekstremnya juga udah sampai Tanjung Puting segala macam kayak gitu. Menurut lo ada nggak sih gaya hidup atau keseharian yang bisa lo terapin nih di hari-hari lo yang bisa ngejagain alam gitu? Sebenarnya sih sesimpel food waste kita mungkin bisa kita kurangi. Kayak kalau lu kayaknya first world problem kita adalah kita suka kebanyakan makanan. Lu pesan nggak habis, pesan nggak habis, buang, pesan nggak habis. Sesimpel food waste aja menurut gue itu lu udah cukup membantu sih dengan lo pesan yang kira-kira lo bisa habisin. Lo jangan suka buang-buang makanan. Terus udah gitu juga sekarang kan lagi heboh banget orang-orang lagi bikin daur ulang atau segala macam, sampah daur ulang gitu-gitu kan. Dan itu juga banyak orang yang udah mulai nerapin. Kalau gue jujur gue belum mampu bisa sampai situ. Tapi gue salut sama orang-orang yang bisa seperti itu gitu. Dan katanya sih nanti ketika semua makanan sudah habis di dunia ini, ketika semua ternak dan segala macam itu habis di dunia ini karena ulah manusia, itu katanya satu-satunya yang zero food waste dan yang mudah dimakan adalah belatung. Itu katanya kalau menurut Times dulu gue baca gitu, itu kayak the food of the future adalah belatung, bro. Karena dia satu, dia tinggi proteinnya, dua, dia zero food waste. Wow, mencengangkan juga ya. Kalau lu kayak berubah nih perilaku lu nih sampai kayak mungkin 30 tahun 40 tahun kemudian makan dah tuh belatung dah. Lo gitu. makan tuh belatung jadi lauk utama lo. Nah itu dah, iya. Nah, lo ada nggak nih pesan-pesan buat teman-teman podcast Madani berkelanjutan? Misalnya lo mau ingetin buat liburan atau aksi apapun yang bisa mereka lakukan untuk melindungi lingkungan kita. Buat teman-teman Sobat Madani, namanya Sobat Madani kan? Teman-teman podcast Madani berkelanjutan. Oh, berarti tadi gue salah dong Gak manggil apa-apa. Sobat Madani. Kan dari temen ikrip. Ini dari temen kita bisa jadi sobat. Bener-bener. Buat teman-teman Madani berkelanjutan, mungkin ada baiknya kalian coba untuk liburan jalan-jalan itu ke alam yang ada di Indonesia. Terus coba untuk lebih banyak mengenal alam kita lagi. Nanti kalian pasti kayak sedih sendiri kalau ngelihat contohnya misalnya sesimpel pergi ke Pulau Seribu. Terus yuk kita snorkeling, terus pas snorkeling loh kok nggak ada apa-apa ya gitu, kok kosong, kayak akuarium gua nggak beda jauh gitu sama di rumah gitu kan. Atau yang lo lihat sampah itu kan kayak rasa sedih ya, kayak kok kayak begini gitu. Dan abis itu mungkin lo pergi ke gunung, lo lihat di gunung, lo lihat ada sampah, lo pasti kan sedih gitu, kayak ini kok sampah-sampah masyarakat bisa nyampe gunung gitu. Pasti itu juga membantu lo supaya punya punya ruang empati yang lebih besar lagi, sehingga lo juga jadi lebih bisa mencintai alam lo dan lingkungan hidup lo, dan lo juga jadi punya awareness yang lebih tinggi lah gitu. Dan menurut gue sekarang tuh lumayan lah Indonesia, kita nggak bisa bilang kayak negara kita sampah nih mimi gitu, nggak bisa gitu juga. Tapi lo lihat deh kayak 20 tahun yang lalu, gue ingat banget zaman dulu tuh buang sampah di jendela tuh nggak apa-apa loh. Zaman dulu gue ingat banget orang naik mobil tinggal buka jendela buang sampah. Itu tuh kayak itu adalah sesuatu yang biasa aja.
pas gue SD gue inget, tapi lama-lama kita jadi punya awareness sehingga pelan-pelan ya walaupun bisa dibilang mungkin nggak sepesat dengan negara-negara lain apa segala macam, tapi lumayan lah kita jadi kayak kalau ngeliat ada orang yang buang sampah di di jalan gitu kan kita pasti ngomelin, kita kayak punya awareness itu. Terus udah mulai kayak orang-orang mulai ngepost gunung ini isinya polusi sampah gitu. Terus yang kemarin yang bukit yang di Labuan Bajo yang kebakar itu ya, gitu, orang-orang langsung pada marah-marah, langsung maksudnya itu walaupun konteksnya kelihatannya kayak emosi dan marah-marah, tapi itu menunjukkan bahwa kita udah mulai punya sense of belonging terhadap alam kita sendiri. Jadi ada baiknya kalian mulai pergi-pergi, mulai jalan-jalan, lebih banyakin main ke alam. Terus kalian lebih main juga jangan cuman jalan terus foto-foto doang, tapi lo lebih aware juga sama surrounding di situ. Lo lihat kayak kok ada sampah ya, kok ada yang nyoret-nyoret ya. Menurut lo pantas nggak seperti itu? Kalau nggak pantas, yuk bantu diambil sampahnya. Karena kalau bukan kita yang ngambil, kasihan dong. Masa abang-abang yang bolak-balik naik turun gunung suruh bawain sampah, kan nggak dong, ya kan? Kan capek kalau begitu. Jadi kalau bisa bawa, atau dari diri sendiri deh, lu juga jangan nyampah. Jangan udah jadi sampah masyarakat ya, tolong jangan nyampah juga dong. Pilih satu aja gitu. Jangan serakah. Jangan serakah. Gitu. Jadi cobalah menjadi manfaat buat lingkungan sekitar lo dan diri lo sendiri dengan menjaga lingkungan hidup lo. Sehat adalah kata yang terlihat sederhana, namun bisa mahal harganya ketika kita sakit. Begitu pula keberadaan hutan kita yang sehat akan mahal harganya yang kita rasakan ketika hutan kita sakit. Forest healing adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan jasmani dan rohani yang sehat dengan cara menyatukan naluri bersama alam. Jurnal Scientific Report Volume 9 edisi 12 Juni 2019 membuktikan bahwa tegakan pohon, ekosistem hutan, dan alam terbuka bisa memulihkan kesehatan fisik dan mental. Dari buku Shinrin-yoku, The Art and Science of Forest Bathing, karya Dr. Kingsley, menemukan peserta studi yang berlatih Shinrin-yoku atau mandi hutan selama 3 hari secara signifikan bisa meningkatkan tingkat aktivitas sel pembunuh alami dalam tubuh yang bertugas melawan penyakit termasuk kanker. Saat ini, Indonesia memiliki potensi besar untuk forest healing karena memiliki 102 titik gunung dan pendakian, 1.200 titik panorama alam, 274 titik gua, 820 air terjun, 160 danau, dan 51 wisata bahari. Kita adalah orang-orang yang sangat kaya, tapi kadang orang kaya memang sering menyepelekan hartanya. Kita nggak sadar, dengan semakin menyusutnya hutan kita, ternyata berdampak besar terhadap kesehatan manusia. Hilangnya hutan secara tiba-tiba di mana-mana dapat memicu lonjakan sementara dalam paparan infeksi zoonosis, seperti Ebola, virus Nipah dan virus West Nile, serta penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, seperti malaria dan demam berdarah. Tentu, kita tidak ingin merasakan sakit. Karenanya, kita juga tidak boleh membuat bumi sakit dengan terus-menerus mengunduli hutannya. Yang pastinya berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Keep the forest healthy and let the forest heal us all.